Tiap tahun nih ada yang mau nih. Anak-anak ini nih. Anak-anak. Iya, ada yang mau kru-kru di sini ya. Boleh nanti langsung aja daftar ya. Yang penting selesain SMA SMK-nya. Jangan masih kelas 2 langsung kuliah, jangan. Kalau punya kata-kata ajaib, kata-kata motivasi itu jangan yang rendah ya, jangan yang kecil-kecil, sekalian aja bermimpi. You can do everything, you can dream everything. Hai Sobat Art, kembali lagi di Next Podcast dengan saya seperti biasa Ica, PR dan Markomnya nextart.id. Nah kali ini artis yang kita hadirkan artis yang multi talented. Ini banyak banget profesinya, sampai pusing hostnya bacanya. Banyak banget. Yaitu adalah, silakan Mas. Halo Mbak Ica, sehat Perkenalkan diri ya. dengan Halo sahabat-sahabat. Apa panggilan? Next kita Art. Sobat Art manggilnya. Sobat Art, sobat Art di luar sana. Saya Master Alma dan jadi musisi udah cukup lumayan lama, dari 2003. Sekarang mau rilis single berturut-turut dan sampai jadi album ya di Next Art. Dan ya betul kata Mbak Ica, memang terpaksa karena hidup susah dulu, jadi menjalani puluhan profesi. Iya. Berbagai profesi telah dijalankan gitu Mbak Ica. Ini kan aku baca nih CV-nya Ya. kan, profesinya banyak. Ya. Tapi sebenarnya kesibukannya sekarang apa sih, fokusnya gitu yang istilahnya kegiatan day to day-nya deh gitu. Day to day-nya. Sebenarnya yang Mbak Ica pegang itu yang 45 itu paling berkurangnya cuma 2 ya. Aku dulu pernah berkurangnya cuma 2. Pernah dulu waktu susah ngojek ya. Terus pernah jualan asongan roti itu udah enggak ya. Tapi selebihnya semua dijalanin Mbak Ica. Baik itu social entrepreneur, baik itu produser, baik itu presiden director atau CEO gitu ya Mbak ya. Penulis buku masih sampai sekarang. Pokoknya yang ada di list Mbak Ica itu ada, kita jalanin semua. Ada 45 Sobat Art. Ini ada 45 listnya. 45 list ya. Dosen ya, guru. Berkurang 2 berarti 43 profesinya. Betul. Waduh. Iya. Ini aku speechless nih. Kayaknya hostnya justru harus belajar sama Mas Master Alma. Master Alma itu juga ini Mbak Ica. Sebenarnya Master Alma itu panggilan saja, biar kalau dipanggilnya Mas saja kan kayaknya Jowo banget ya. Padahal bapakku ada darah Jerman, ibuku memang Semarang. Terus kenapa dipanggilnya Master? Karena singkatan Master itu masih terus belajar. Gitu, singkatan. Berarti nggak usah pakai Mas depannya ya, langsung Master Alma aja. Iya, Master Alma. Jadi masih terus belajar, dan jadi aku nggak mau dipanggil walaupun sudah S3 gitu ya Mbak ya, sudah menyelesaikan dunia akademisi, tapi tetap maunya dipanggil Master aja. Biar lebih nyaman ya, biar ingat terus belajar. Tapi dari sekian banyak profesinya itu benar-benar mulai terjun ke dunia musiknya tuh kapan sih sebenarnya? Jadi aku flashback ya Mbak Ica ya. Jadi waktu itu tuh sebenarnya kenapa ada profesi itu banyak banget aku tekunin. Waktu aku yatim dulu, Sobat Art. Jadi Master Alma ini bukan pengusaha yang waris gitu ya, menerima warisan, atau musisi yang menerima warisan dari keluarga, enggak. Jadi waktu yatim itu aku tuh sempat ngomong waktu dihina sama teman-teman yang kaya dulu ya. Ya aku masih nganggap mereka teman lah. Nggak tahu mereka nganggap aku apa gitu ya. Pokoknya aku masih bahasain mereka teman, dan mereka bilang dasar bule miskin gitu ya. Cuma tampang doang gitu. Dihina terus kayak gitu Sobat Art. Dan waktu itu aku sambil jalan pulang tuh, dan memang pedih sekali ya karena baru ditinggal ayahanda juga, sehingga ngomong tuh pakai bahasa Jawa waktu itu. Today I'm nothing, but tomorrow I will be everything. Jadi saya ngakuin bahasa Jawa itu ya. Oh bukan ya. Bahasa Jawa apa itu? Bahasa Inggris ya. Jadi aku bilang hari ini memang aku nothing. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku waktu itu punya impian di hari depan aku akan jadi segalanya. Makanya tuh waktu SMP ada tawaran festival musik di Bulungan, festival vokalis, festival nyanyi lah ya kita anggapnya ya. SMP kelas 2 waktu itu Mbak Ica. Tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 tuh aku udah nyanyi di Bulungan, walaupun nggak menang tapi itu jadi trigger tuh bahwa aku bisa nyanyi. Dan dilalahnya karena gurunya sepuh ya, disuruh nyanyi lagu Kus Plus waktu itu Sobat Art. Disuruh nyanyi lagu ke Jakarta, Kus Plus, dan nggak menang karena ternyata anak-anak yang lain nyanyi lagu Dewa. jadi ternyata nggak matching ya sama. Tapi memang yang dinilai waktu itu memang vokal aku belum berkembang, sehingga
happy banget setelah itu. Oh ternyata bisa nyanyi gitu kan, dan ternyata bisa ngeband juga, bisa main gitar juga, bisa nyiptain lagu. Sampai sekarang deh tuh Mbak Ica. Jadi SMA lebih terlatih lagi, kuliah juga demikian. Nah ini ada yang seru. Waktu kuliah itu lebih fokus lagi di musik sampai jadi home band. Kenapa? Karena waktu itu lagi ospek gitu, masa-masa awal gitu. Terus ya udah aku nekat aja. Jadi ada band dibentuk sama panitia ospek itu. Udah kita ngeband aja dan ngebawain lagu yang paling booming waktu itu, lagunya Raja ya waktu itu ya. Memang lagi booming banget yang Padadang ya. Iya, Padadang. Ya, itu ngebawain lagu itu dan akhirnya populer, terkenal, dan akhirnya lebih termotivasi lagi sampai jadi home band di cafe, sampai terbentuklah di MBC, sampai bisa satu album ini Mbak Ica kayak gitu. Oke, jadi terbentuknya MBC. Di MBC ini berarti dari tahun 2002. Di MBC-nya sebenarnya dari aku pas jadi rektor Mbak Ica. Kalau band aku dulu Blitz Band namanya. Beda lagi. Ya, Blitz Band itu di zaman masih muda Mbak Ica, yang jadi home band sampai ke TPI dulu ya. Sekarang namanya MNC ya sobat ya. TPI waktu itu bareng sama Mas Eko Patrio, aku jadi home band di acaranya beliau. Terus di hotel-hotel bintang 5, di kafe-kafe ternama di Jakarta itu dari tahun 2006. Aku pengalaman ngeband yang profesionalnya, wedding kayak gitu ya Mbak ya, dan keliling-keliling tuh. Berarti mengalami ngamen, betul. kita istilahnya ngamen. Betul. Dan dibayar cuma pertama kali manggung itu aku ingat banget dibayar cuma sama nasi goreng. Iya, betul. Nasi goreng tuh pertama kali nembus kafe itu dibayar nasi goreng. Ya udah nikmatin aja. Ternyata ada uangnya disimpan sama manajer supaya kita latihan lebih keras. Jadi manajerku juga luar biasa lah. Jadi mindset kita jangan uang dulu tapi skill dulu. Dan terbukti it works sampai kita nguasain ratusan lagu, kita jadi band top 40 waktu itu dan bisa seperti sekarang. Jadi sahabat-sahabat hati-hati banget sobat art, kalau punya kata-kata ajaib, kata-kata motivasi itu jangan yang rendah ya, jangan yang kecil-kecil, sekalian aja bermimpi. You can do everything, you can dream everything. Dan buktinya sekarang anak yatim yang dulu miskin ini bisa ada di sini sekarang dan bisa jadi berbagai macam profesi tadi. Termasuk ada, selain album ini kan buku aku alhamdulillah Mbak Ica ada yang bestseller nih di Gramedia. Ini Sukses Menyulap Kehidupan. Sobat art kalau mau beli nanti bisa hubungi di bawah ini. Salah ya. Boleh. Dan ini juga ada Sukses Magic Motivation to be Rich and Happy. Ini buku pertama, di buku kedua Mbak Ica. Nanti aku kasih buat next art ya. Mantap, biar bisa dibaca sama sahabat-sahabat di next art. Jadi di sini ada kisah-kisah sukses yang memang harus dipraktekkan. Wah, gitu. Ini aku speechless loh. Aku bikin list pertanyaannya tapi santai aja Mbak Ica. Kita ngobrol seru hari ini. Wah, ini seru banget. Jadi dari tahun 2002 ya. Itu ikut festival vokal. Vokal. Berarti sampai sekarang 2023. Udah 21 tahun ya Mbak Ica ya? Iya, kurang lebih. Aduh, ketahuan deh umur. Oke, MBC-nya berarti yang pas waktu jadi rektor. Berarti itu tahun 2016. Aku masih mencerna nih, ini karena banyak banget nih yang mesti aku. Aku bikin kampus itu 2016 Mbak Ica. Master Business Corporate University, punya mahasiswa banyak dan ternyata mereka skillnya keren-keren. Terus ada salah satu mahasiswa namanya Andika Nando nih yang jadi salah satu arranger kita. Dia ngomporin, "Master, kampus itu harus punya Mars," katanya. Harus punya kayak gitu-gitu. Wah, betul itu. Ya, aku kan tertantang ya karena baru buka kampus dan ini bener juga ini anak gitu. Akhirnya kita recording waktu itu lagu cinta aku buat orang tuaku, aku bikin jadi Mars kampus, jadi Mars MBC. Nah ini nanti akan rilis nih minggu depan ya. Insya Allah akan rilis ya di Next Art. Judulnya Cinta Terakhir tapi dibikin Mars tuh Mbak Ica, tuh agak lucu tuh. Tapi ternyata mahasiswa seneng karena beatnya bagus gitu ya dan liriknya menyenangkan kata mereka. Keterusan. Jadi karena satu lagu itu berhasil bikin Mars, akhirnya sekalian aja 10 lagu. Akhirnya satu album. Berarti ada yang di sini nih ya? Ada di situ semua. Di sini ada nih. Ini khusus yang buat Next Art nih. Iya, khusus buat Next Art. Iya. Nih kita liatin. Ini nanti akan rilis di Next Art. Iya. Wah, ini lagunya kan ada 10 ya. Betul. Nah, cerita di balik lagu-lagu ini. Kalau tadi yang mana tuh? Lagu
Yang tadi jadi Mars Cinta itu Terakhir. Cinta Terakhirku ya. Oh, Cinta Cinta Terakhirku. Terakhirku. Oke, ini kan semuanya lagunya ditulis sendiri kan ya sama Betul, Mas Alma kan. betul. Nah, inspirasinya dari mana aja nih sampai bisa 10 lagu ini? Ya. Jadi bohong kalau musisi bilang menciptakan lagu dari pengalaman membahagiakan saja, itu pasti bohong. Pasti ada dari pengalaman pahit juga. Pasti ada. Iya, jadi Karena aku juga memang mengalami. campur aduk Mbak Ica ya. Mbak Ica pasti ngalamin pengalaman pahit bisa jadi lagu, pengalaman membahagiakan apalagi. Jadi memang konsep lagu DMBC ini Mbak Ica, selain konsep yang cinta secara universal, ada lagu yang ditujukan buat orang tua aku, ada lagu yang ditujukan buat Tuhan Yang Maha Esa ya, bagaimana Dia mengasihi kita, sangat menyayangi kita walaupun kita terpuruk. Ada juga konsep cinta kepada sesama manusia. Ada juga konsep yang nyemangatin teman-teman pemuda-pemudi Indonesia nih. Contohnya di lagu Semangat Sahabat, nanti akan rilis juga mudah-mudahan di Next Art. Itu buat lagu yang kalau kata teman-teman musisi hebat ya, teman-teman produser bilang ini lagu yang lagu yang tematik, kata mereka tuh tematik. Tapi aku tetap semangat karena anak-anak muda sekarang harus disemangatin. Jangan cuma main game online saja, tapi dengar lagu ini dan mereka akhirnya jadi senang untuk ngejar mimpi mereka juga. Betul, Jadi termotivasi. ya, berbagai macam tema Mbak Ica. Oke. Nah, dari album ini, tapi sebenarnya sebelumnya pernah bikin project-project pribadi nggak sih, Mas Rama? Pernah sama band, pasti pernah Mbak Ica. Jadi sama band yang dulu itu, sama Blitz Band itu pernah bikin 5 lagu, tapi karena studionya kurang profesional, jadi hasilnya nggak bagus. Nah ini kan akhirnya sekarang kan termotivasi, kita sudah ada studio rekaman yang keren banget dan aku kerja sama studio tersebut dan akhirnya itu works, semuanya berhasil. Ternyata memang pengalaman pahit di masa ngeband dulu, rekaman-rekaman di studio yang maaf ya, studio-studio yang kurang profesional itu agak menyakitkan gitu. Kayak aku dibilang waktu itu, ini suaranya nggak bagus, sampai aku kursus lagi di Purwacaraka waktu itu Mbak Ica. Sampai kursus vokal lagi gitu, karena pernah ada anak band bilang, ini suaranya kurang dapet. Sampai kayak gitu tuh Mbak Ica. Ternyata memang pengaturan dari si teknisi itu ya, soundman dan sebagainya itu penting banget. Memang skillnya, SDM-nya memang penting. Bukan cuma autotune ya, itu mah mahal gampang lah autotune dan sebagainya. Tapi balancingnya, mixingnya itu memang kita butuh orang-orang yang profesional. Betul. Gitu. Jadi sayangnya yang 5 lagu itu jadi nggak ini. Ada di sini Mbak Ica, kita perbaiki. Karena itu lagu pribadi masuk ke sini. Masuk ke sini. Oke. Tapi sebenarnya dari lagu-lagu yang Mas Alma tulis ini rata-rata memang dari pengalaman dari Mas Alma sendiri atau gimana nih? Ada nggak sih, kan kadang suka gini ya. Kadang ngelihat kita ambil contoh satu artis kita deh gitu ya. Dia kan ngambil yang viral-viral, dijadiin lagu gitu kan. Tapi Mas Rama ada nggak sih misalnya dari cerita siapa nih temen gitu dijadiin lagu, sebenarnya bukan pengalaman pribadi sih, tapi karena ini kayaknya idenya bagus nih gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa ini baik banget sama aku Mbak Ica. Bahkan pernah aku waktu itu lagi kuliah ya, lagi kuliah di salah satu PTN kampusku. Itu dosen lagi ngejelasin tentang Shakespeare, tentang sastra-sastranya Shakespeare. Waktu itu aku masih ingat banget kejadiannya. Dia nulis waktu itu di papan tulis, "Your love is warmer than summer." Dari kata-kata kayak gitu aja bisa jadi lagu tuh Mbak Ica. Iya, betul. Ya, cintamu lebih lembut, lebih hangat daripada musim panas. Lebih hangat. Your love is warmer than summer, kata Shakespeare. Akhirnya aku bikin lagu di situ, Cinta dan Kasihmu. Itu untuk Tuhan gitu ya. Jadi itu aja jadi inspirasi Mbak Ica. Jadi apalagi teman yang dikhianati gitu ya, teman yang punya pengalaman pahit pasti. Bahkan ada manajerku, dia lagi genjreng-genjreng lagu gitu, tiada cinta gitu-gitulah. Lagi iseng-iseng dapat chord gitu ya, aku tulisin liriknya, akhirnya jadi lagu gitu. Jadi memang seru lah. Selama prosesnya ini ada nggak sih cerita-cerita serunya gitu? Proses pembuatan ini ya. Iya, album inilah kita highlight ini deh, karena ini rilis di sini nih. Siap. The Best Beginning. Yes, the Best Beginning of the MBC.
prosesnya ada yang seru nggak sih? Biasanya kan kadang-kadang kalau proses ya contoh lah persiapannya atau mungkin pas proses rekamannya gitu kan, biasanya tuh suka ada tuh cerita-cerita, entah cerita lucunya atau cerita yang menjengkelkan atau pokoknya yang seru-seru gitu, ada nggak sih? Serunya itu Mbak Ica, karena aku sibuk banget ya dengan berbagai profesi itu, akhirnya kita bisa recording itu malam. Jadi selalu malam, dari itu studionya agak jauh dari kantor ya, dari home base kita, sehingga ya udah tuh sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam, dan seru-seruan lah di studio. Satu malam tuh kadang kita running tuh sampai 4 lagu sekali nge-record gitu, dan itu seru banget. Dan sampai suara habis ya. Udah kadang tek-tek ulang kali gitu, dan itu ya, dan anak band juga setia ya. Waktu itu kan DMBC masih berlima, sekarang tinggal bertiga, dan mereka berlima tuh standby juga. Dan pastinya hal-hal yang salah-salah instrumen ya, salah-salah mereka nge-trackingnya itu salah, itu pasti jadi kelucuan tersendiri. Pasti seru banget. Yang paling ribet tuh pemain drum ya. Pemain drum itu kan karena kalau salah ketuk aja kan repot banget kan. Dan itu lamanya di drum, dan tapi berkat teknologi sekarang semua jadi lebih cepat. Iya, apalagi mesti temponya kan temponya. mesti bener ya kalau drumnya. Betul, Kadang betul. kalau udah adrenalin ini kadang tempo udah nggak bisa pas tuh. Iya, betul. Iya betul. Aku juga ngalamin tuh. Take vokalnya bisa cepat, tapi take drumnya kok lama banget. Iya, betul. Iya. Nah, proses setelah ini nih, kita jangan ngomongin proses lagi deh. Project deh, kita fokusnya ke project. Boleh. Project setelah ini apa sih yang mau dikerjakan sama Master Alma? Kalau di musik udah pasti aku mau promoin ini habis-habisan Mbak Ica. Kenapa? Karena pengen banget album ini bermanfaat. Kayak waktu itu aku ngeluarin single pertama itu di YouTube, aku pengen banget karena waktu itu berbarengan dengan COVID. Aku pengen banget itu bisa donasi ke para korban COVID, karena sekarang COVID udah berlalu. Tetap aku dedikasikan album ini buat kaum-kaum yang tidak punya ya, untuk anak-anak yatim, fakir miskin, duafa, sama kayak lagu Mbak Ica. Jadi karena sama kayak buku ini, mohon maaf, karena buku ini juga aku dedikasikan buat seluruh royaltinya buat anak-anak yatim, fakir miskin, duafa. Jadi untuk ngebantu. Ya, pengen banget album ini bermanfaat, dan pengen banget juga buat sahabat-sahabat pendengar DMBC nanti di Spotify atau di 100 lebih platform ya, Mbak Ica. Totalnya bisa di 100 lebih platform. Nanti kalau yang beli CD-nya ke sini ya, atau ke Instagram Master Alma _Magic Motivator, atau ke Nexart juga boleh kali ya? Bisa, boleh. Boleh ya, nanti ke Nexart juga kita sediain CD-nya, nanti dapat hadiah spesial nih dari aku. Mantap. Ya, jadi langsung aja nanti kasih nomor teleponnya atau DM ke Instagram, kita kirim CD-nya dengan harga yang sangat terjangkau, cuma 50.000, tapi nanti kita kasih hadiah. Dan keuntungannya semuanya royaltinya album ini, selain produksinya tentu harus diganti ya, ongkos produksi, tapi keuntungannya itu pasti kita kasih buat anak-anak yatim, fakir miskin, duafa. Itu niatnya. Pengen bermanfaat Mbak Ica. Gitu. Tiba-tiba ada ide untuk bikin ya, ini bisa dibilang kayak donasi ya jatuhnya ya. Donasi, betul. Nah ini awalnya tuh apa sih yang memotivasi Mas Alma kayaknya bikin kayak gini aja nih gitu? Jadi Mbak Ica, waktu hidup susah dulu tuh aku liatin kok orang-orang yang dermawan yang ngundang aku ke rumahnya, santunan gitu ya, ngasih santunan yatim gitu. Aku liatin kok hidup mereka bahagia banget. Rumah mereka tuh hangat sekali gitu ya, mobil mereka bagus. Terus akhlak mereka ya, perilaku mereka baik sekali, kita dikasih makanan terbaik. Aku waktu itu pengen banget, doa aku setiap kali datang ke rumah orang-orang dermawan kayak gitu, aku doa, ya Allah aku pengen banget kayak mereka, bahkan melakukan yang lebih dari mereka gitu. Akhirnya mulai tuh Mbak Ica, pas kerja pertama kali waktu itu jadi general manager di perusahaan orang ya, itu udah mulai tuh, dari situ ngerasain ketagihan untuk donasi, dan ternyata feedbacknya dari Tuhan luar biasa. Ya, ada yang bilang dalam agama aku ya, ada yang bilang 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Dan itu aku ngerasain banget. Ternyata kebahagiaan itu malah kita dapetin saat kita giving. Ya, jadi the best communication is by giving.
memberikan kebaikan buat orang. Wah, Gitu. keren banget. Jadi ngurut tuh Mbak Ica dari mulai tadi giving yang gaji ya waktu awal-awal jadi karyawan dulu, terus giving di buku bestseller aku kasih royaltinya semua. Waktu itu sama nggak apa-apa sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selama sama tidak. ya waktu itu kan sama Kompas Gramedia diedarkan di seluruh toko buku Gramedia, kita udah sepakat royaltinya buat donasi, buat sumbangan, ketagihan terus akhirnya sampai sekarang kampus yang aku punya juga Master Business Corporate University atau MBC University itu tiap tahun minimal ngasih 150 beasiswa kuliah gratis sampai lulus. Jadi 150 tiap tahun nih ada yang mau nih. Anak-anak ini nih. Anak-anak. Iya, ada yang mau kru-kru di sini ya. Boleh nanti langsung aja daftar ya. Yang penting selesain SMA SMK-nya. Jangan masih kelas 2 langsung kuliah, jangan. Ya. Lulus dulu ya. Kita lihat nilai rapotnya, kita lihat perilaku selama sekolah kan nanti tenang aja. Next art diprioritaskan. Oke. Nah ini kan tadi banyak nih pengalaman pahit Ya. yang udah diceritain, pengalaman membahagiakan juga udah banyak yang diceritain. Tapi kan pasti ada satu yang paling pahit yang benar-benar melekat dan satu cerita yang membahagiakan yang Ya. paling melekat gitu yang Ya. apa tuh dari Oke. seorang Master Ya. Alma tuh? Jadi Mbak Ica tentu pengalaman yang paling parah itu adalah saat kita ditinggal orang-orang terkasih ya. Saat jadi yatim tadi ditinggal oleh ayahanda tercinta ya, papa tercinta, itu udah paling hancur tuh Mbak Ica dalam hidup saya karena baru lulus SD, umur masih 12 tahun, masih butuh banget sosok ayah. Tapi tiba-tiba beliau udah nggak ada gitu karena komplikasi penyakit, dan itu pun karena belum ada BPJS zaman itu hancur-hancuran Mbak. Iya, Waktu itu kan masih Askes ya. Askes itu tidak mengcover semua Tidak sehingga semua. sehingga habis-habisan tuh Mbak, sampai rumah kejual, mobil butut satu-satunya kejual. Sampai aku inget banget paling pahit itu sampai motor Vespa butut tahun 70-an gitu itu sampai kejual buat beli obat. Buat papaku supaya bisa beli obat. Tapi nyatanya beliau akhirnya tutup usia di tahun 2000. Itu paling pahit sekali, dan tentunya pengalaman pahit berikutnya adalah ya ada kakak tercinta juga tiada ya, meninggal saat pandemi kemarin, dan sebelum pandemi, dan juga pastinya ditinggal orang-orang yang kita sayang. Padahal kita udah 100%, Mbak Ica pasti pernah nih, kita udah 100% mencintai mereka, menyayangi mereka, tapi they leave us like it's very easy for them gitu, dan itu sangat nyakitin buat kita gitu. Mbak Ica, kalau itu pahitnya ya Mbak. Kalau membahagiakannya, serunya itu kalau ngeband dari tahun 2006 sampai sekarang yang aku rasain adalah kita pindah-pindah ke tempat-tempat yang luar biasa ya. Kita pernah satu hari itu aku manggung sampai 3 kali Mbak Ica. Pagi aku nggak apa-apa sebut ya, di Hotel Kartika Chandra gitu ya. Siangnya kita pindah tempat. Sewaktu itu malamnya di Magic Cafe waktu itu. Jadi 3 tempat, dan itu sampai nyanyi itu sampai bisa 50-60 lagu Mbak. 50-60 lagu sehari. Itu udah habis selesai di Magic Cafe malam itu sampai habis suara. Tapi it's quite fun, sangat menyenangkan karena udah kayak kok kita lihat-lihat kok kita kayak terkenal banget gitu ya, sampai 3 tempat gitu, dibayar dengan baik juga gitu kan, dan sampai ada fans tuh yang datang gitu ya. Dan itu quite fun ya, sangat-sangat nyenengin banget. Ya, kalau di musik tuh nggak ada, kayaknya kalau manggung di musik tuh Mbak Ica pasti ngerasain kebanyakan fun-nya ya. Kebanyakan fun sih. Yang nggak fun itu kalau honornya kelamaan ditransfernya. Itu satu. Terus sama paling satu lagi kalau misalkan manggung tempatnya salah. Oh, Misalkan ya aku pernah begitu? Aku pernah Gimana, ngalamin. gimana, Aku gimana? pernah tuh cerita kalau nggak salah di podcast yang sebelumnya ya. Hah? Yang aku dilempar sama botol aqua. Serius? Serius. Jadi ya itu ya, aku dulu kan masih muda dan belum begitu ngerti mengenai. Jadi waktu itu memang udah diatur sih gitu. Terus Genre-nya salahnya salah maksudnya? iya, Oh, jadi oke. aku kan ngepop, Betul, gitu kan. betul. Tiba-tiba ini masuk ke jenis musik yang ya kayak ngerok Oh, gitulah, I see. gitu kan. Dan Oke. yang Underground gitu ya. Grunge gitu-gitu ya. iya, Pop. pokoknya musik-musik yang tampil tuh rata-rata kayak punk rock gitu ya, rock apa ya, ya pokoknya musik-musik yang Iya, ke iya. situ-situ ya. I know. Tiba-tiba nyelip satu ngepop banget. Oh. Orang pasti nggak terima dong ya. Dan aku nggak dikasih tahu, jadi nggak di brief juga waktu Itu festival atau apa? Enggak sih, acara musik aja, event musik Oke. gitu. Terus
Nah karena waktu itu kan aku diajak, tapi nggak di brief juga gitu kan. Jadi ya aku cuma dikasih tahu datangnya jam sekian gitu. Aku datang nggak lama langsung naik panggung kan. Aku kaget, bilang wah apaan nih? Penontonnya tuh udah yang cowok-cowok pada lepas baju gitu kan, bajunya digini-gini. Kostumnya udah kayak gitu kan. Jadi sempet pengen mundur kan, kayaknya nggak jadi. Tapi kan musik udah diputerin. Iya dong. Mau nggak mau ya dengan udahlah ya. Dan nyanyi lagu apa waktu itu? Masih inget gak? Lagu apa ya? Kalau nggak salah dulu lagunya Tiffany apa yang tahun 80-an akhir gitu ya. Masih cover, belum lagu pribadi. Ya terus melayang lah itu botol. Melayang. Ada kalau nggak salah tuh ada airnya sedikit sih. Lumayan lah kena kepala. Ya ampun, kok bisa tepat sasaran gitu mereka? Iya, nggak pas muka banget sih, tapi ya agak kena inilah. Jadi kaget kan, waduh. Tapi kan karena nggak mungkin ini ya udah terusin lanjut sampai satu lagu selesai. Habis itu turun panggung nangis. Tapi itu sama banget kayak momennya Sheila on Seven tuh Mbak Ica. Sheila on Seven pernah kayak gitu. Dan mereka sukses besar. Mudah-mudahan Mbak Ica dan kita di sini sukses besar ya di next saat ya. Amin. Iya, itu salah satu kesalahan sih. Harusnya brief dulu ini acara apa gitu. Waktu itu aku masih SMP kalau nggak salah waktu itu. Jadi emang bener-bener nggak ngerti ya kan diajak. Iya aja, pokoknya diajak manggung, seneng kan gitu. Ternyata beda komunitas. Beda, salah. Oke. Nah, dari sekian pengalaman nih, Mas Rama, yang paling gokil, yang paling enggak banget deh, yang paling ini apaan sih kok gue ngalamin kayak gini gitu. Pernah gak sih ngalamin? Pernah banget Mbak Ica. Itu yang pas aku bilang yang manggung sehari bisa 3 kali itu pas di hotel itu Mbak, pas acara pagi itu tiba-tiba udah mau mulai acaranya, kita harus manggung lagi, tiba-tiba sakit perut. Nah itu gokil banget tuh. Terus gimana? Jadi untungnya ketahan ya Mbak Ica ya. Untungnya ketahan itu satu lagu dan langsung kita ke toilet. Dan itu paling gokil, dan juga lebih gokil lagi dari fans sih. Jadi pas pernah manggung malam di kafe, itu ada fans, dan dia kerja di sebuah bank gitu. Waktu aku manggung di bank itu, aku bawain lagu Chris Patti tuh, inget banget. Dan ternyata dia tersentuh, dia ngerasa itu lagu dia banget kali ya. Dan dia ngikutin tuh kemanapun kita manggung. Dia ngikutin, dan dia kerja di bank, dan kebetulan single kayaknya ya, perempuan single. Tiba-tiba di malam itu aku selesai manggung, turun, dia kan makan ya di situ. Aku biasa aja kan, kayak dianggap sahabat semua, dianggap teman semua. Tiba-tiba diajakin yang enggak tuh. Ngerti lah ya. Tiba-tiba Alma please come to my dan itu nolaknya tuh wah itu susah banget, karena satu sisi ini fans, tapi aku nggak mau ke arah sana gitu kan. Jadi akhirnya alasannya besok mau ada manggung lagi, mohon maaf aku bilang nggak bisa kalau datang ke sana malam ini gitu. Jadi ditolak halus tanpa menyakiti perasaannya gitu. Kalau nonton halo itu sangat gokil dan sangat mendebarkan malam itu ya. Jadi nggak bisa dilupain tuh sampai kayak gitu Mbak Ica. Jadi kita harus ngerti, karena kita kan memang artis ya saat di atas panggung, betul. Apalagi dia tersentuh sama suara kita, sama lagu yang kita bawain. Dan kalau ada penolakan ya buat teman-teman musisi yang lebih muda dari kita, ayo musisi muda di luar sana. Jadi kalau ada fans kayak gitu dilayani sebaik-baiknya. Tapi kalau untuk hal-hal yang menjerumus negatif ya jangan ya, karena sekarang kan mesti pilih-pilih juga. Iya, banyak yang nawarin kita narkoba ya, banyak yang nawarin kita maksiat dan sebagainya. Mendingan say no to that kind of negative things. Gitu. Nah kalau udah terjebak, wah udah nggak bisa keluar. Susah keluarnya. Ada loh yang udah senior banget, udah terkenal banget, masih bergelimang di situ. Iya, dan itu jangan dicontoh ya, musisi-musisi muda, adik-adik kita lah. Hai. Kesannya jadi motivator gitu. Kan salah satu profesinya itu, motivator. Mbak Ica kecipratan nggak apa-apa ya? Aku harus banyak belajar nih, ada masternya di sini. Siap. Oh iya, dengan perkembangan musik digital nih, Mas Rama dulu sempat ngalamin analog nggak sih?
Nggak sempet Mbak Ica, Nggak sempet jujur ya? aja. Tahun 2000 ke atas tuh udah full digital ya berarti ya? Nggak sempet ngalamin karena gini Mbak Ica, kita sibuk banget jadi home band, sibuk banget pindah-pindah kafe, pindah-pindah hotel, dan paling keren itu tadi kan jadi home band di TV ya. Home band di TV itu udah pencapaian luar biasa lah. Cuma kalau untuk rilis album ini, album ini kan sebenarnya jadinya sebelum COVID nih Mbak Ica, 2019 sudah jadi. Tiba-tiba COVID kan, nah, terpaksa lah kita tunda dulu karena semua orang berduka. Dan inilah momen yang tepat buat aku. Jadi aku tahu digital ini, tahu Next Art ini juga dari sahabat, dari Mas Seno M. Harjo. Beliau former director dari Anugerah Musik Indonesia, AMI Awards. Makasih banyak Mas Seno. Udah banyak pembantu Next Art juga nih. Udah banyak juga ya. Udah banyak membantu, banyak supportnya. Matur nuwun Mas Seno. Ya, jadi kalau nggak ada Mas Seno mungkin aku juga nggak melek digital ya. Taunya YouTube doang gitu. Padahal selain YouTube musik ada 100 lebih platform lainnya gitu. Seluruh dunia, banyak. Total-totalnya mungkin bisa 150-an lebih. Iya. So, thank you so much buat Next Art, thank you so much buat Mas Seno M. Harjo yang udah bantu banget aku dan The MBC buat berkarir lagi nih, jadi semangat lagi. Tapi menurut pandangan Mas Rama, dengan sekarang nih, dengan dunia digital yang udah berkembang pesat banget, apa sih pandangannya? Apakah ini sesuatu yang, wah ini kedepannya kira-kira bakalan berkembangnya kayak gini, atau apa? Pandangan bebas sih sebenarnya. Tadi jujur aja Mbak Ica, aku sebelum kesini aku kasih seminar buat anak-anak usia SMA, ya anak-anak 16, 17 tahun, 18 tahun gitu ya. Tiba-tiba aku tanya sama mereka, kalian tuh dengerin musik sekarang di mana sih? Semuanya kompak jawab Spotify, Spotify gitu kan. Ya kalau aku kan dulu sempat ngerasain Joox juga ya. Ternyata sekarang Spotify gitu sekarang kan. Dan mereka rela sampai premium kan tuh ya. Bayar. Sampai bayar premium gitu. Dan akhirnya di situ aku sadar semua musisi sekarang kayaknya memang harus digital semua Mbak Ica. Dan apalagi saat dapat presentasi dari teman-teman Next Art yang luar biasa, sahabat-sahabat di sini ngasih tahu aku gitu. Wah, ini keren banget ke depannya. Dan musisi jadi sangat terbantu, karyanya jadi dilindungi ya, kita punya hak cipta atas karya kita sendiri, dan Next Art benar-benar ngebantu banget deh. Jadi musisi muda, saran Mas Ralma, saran dari Mbak Feica pastinya gabunglah ke Next Art supaya karyanya terjamin, karyanya bisa didistribusikan sampai 100 lebih ya Mbak Ica. 100 lebih platform musik seluruh dunia. Jadi ini pasti saya yakin bakal profitable banget, menguntungkan banget buat musisi. Daripada maaf zaman dulu kan dibajak-bajak ya. Ini kan dibajak-bajak gitu kan. Kalau sekarang dibajak-bajak, re-upload, kita tarik secara sistem. Betul. Dan sekarang mereka kayaknya nggak perlu ngebajak lagi ya. Sekarang mereka tinggal buka platform yang mereka sukai, mereka ngedengerin. Walaupun ada yang gratisan juga ya Mbak Ica ya. Yang gratisan ada? Ada yang gratisan, dan itu tetap musisi tetap dapat profit ya. Tetap dapat. Iya. Cuman memang tidak sebesar yang premium. Betul. Ya, mudah-mudahan makin banyak musisi seperti kita yang melek ya Mbak Ica, melek digital dan gabung ke Next Art karena paling keren nih, sangat memudahkan musisi muda, sangat memudahkan buat yang mau launching dan rilis. Next Art aja pokoknya. Nah setelah udah diundang nih, ini pertama kalinya ke studio berarti ya, kan? Pertama kalinya, my first time. Biasanya kan kita di depan, di ruang meeting ngobrol. Nah ini gimana nih dengan studionya kita? Keren banget, nyaman banget, Gak kalah sama podcast Close the Door. Oh gitu? Keren. Nggak, intinya ini Next Art tuh niat banget. Aku ngelihat kesungguhan Next Art di sini. Aku ngelihat banget tim Next Art juga luar biasa. Sangat melakukan service excellent ya kepada semua klien, dan saat masuk ke studionya nyaman banget. Jadi musisi lainnya ayo segera rilis, segera podcast bareng sama Mbak Ica supaya bisa karyanya didengar banyak masyarakat, didengar banyak kalangan luas. Ya, keren Mbak, pertahankan. Pesan-pesan untuk Next Art. Pesan-pesan. Udah mau selesai nih berarti ini. Belum, abis ini masih ada 2 video lagi. Siap. Pesan-pesan buat Next Art tentunya jangan patah semangat buat terus membantu musisi-musisi muda Indonesia, karena kita butuh banget. Kayak tadi kan aku banyak belajar ya, aku benar-benar dijelasin. Jadi teman-teman musisi-musisi muda di luar sana, kita benar-benar dijelasin di Next Art bagaimana tuh skemanya tuh sampai kita taruh single kita, sampai nanti bagaimana kita dapat profit, sampai sedetail itu teman-teman dari Next Art, sahabat-sahabat Next Art ini benar-benar detail, dan itu aku senang banget. Jadi
Apalagi aku emang senang banget belajar ya Mbak Ica. So teman-teman musisi di luar sana, pesan-pesan buat Next Art-nya adalah jangan pilih-pilih. Kasihan mereka semua, musisi di luar sana, kasih tempat. Mungkin itu ya Mbak Ica, karena mungkin mereka ada yang memang sangat terbatas ya, capitalnya, modalnya, sehingga dengan hadirnya Next Art dan Next Art tetap semangat membantu mereka, pastinya mereka merasa happy banget. Ya kayak aku hari ini kan happy banget bisa ditawarin 8 ya, rilis lagu 8 dengan budget yang sangat terjangkau gitu ya, dibantu. Jadi Next Art semangat terus dan tingkatin terus pelayanan-pelayanannya untuk seluruh musisi dan semua genre ya, semua genre. Bahkan aku dengar musisi daerah juga ya, banyak ya. Ya, kita memang Next Art ini visinya kan, visi misi utama kita adalah yang pasti membantu kita bagaimanapun caranya mensupport musisi lokal. Baik musisi daerah maupun yang ya istilahnya yang populer lah gitu ya. Kita bagaimana caranya supaya mereka bisa tersupport oleh kita. Dan balik lagi juga mengedukasi mereka, melindungi ya, karena musik itu kan adalah aset. Betul, gitu. betul. Jadi supaya mereka juga bisa mendapatkan haknya mereka, hak ekonomi, royaltinya sewajarnya, sebaik-baiknya gitu. Dan tanpa perlu kita daftarin, kayak misalnya kan sekarang ada haki ya Mbak Ica ya, ada hak kekayaan intelektual itu. Jadi musisi yang gabung di Next Art ini, aku sekalian nanya nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi musisi yang gabung di Next Art ini karyanya dilindungi kan pastinya di platform digital? Di digitalnya iya, seperti yang kemarin kita ceritakan akan dapat kode lisensi itu. Itu yang kode internasional. Jadi selama punya kode itu terlindungi. Tanpa perlu daftar ke haki ya? Ya, itu jadi lisensi itu tuh kayak identitas lagu, bisa dibilang kayak KTP. Jadi kalau udah rilis di agregator, akan otomatis keluar tuh kode ISRC dan UPC-nya. Dan kalau ada yang coba-coba plagiat lagu kita, itu bisa kita secara otomatis sue ya, bisa kita tuntut ya. Karena sistem itu bekerja. Sekarang kan digital itu mereka udah bisa istilahnya melacak sendiri ya. Jadi ada misalkan si A nih, dia nge-upload lagu ini gitu ya, copy atau gimana. Nah, secara kode itu dia akan istilahnya mendeteksi gitu kan. Oh, ini nih plagiasinya dia ya. Jadi ditarik gitu. Dan diperkuat juga kalau misalkan si komposernya tergabung di publisher dan LMK, akan ada lagi tuh kode lisensi untuk komposisi lagu. Jadi lagu yang misalkan orang aransemen baru gitu cover-cover, nah kode itu yang bekerja. Gitu. Jadi secara digital semuanya terlindungi. Selama memang satu rilis secara digital dan yang kedua didaftarkan ke publisher. Gitu. Keren. Jadi semuanya itu sistem sekarang udah bekerja, Master Alma. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot lagi gitu, karena sistemnya udah bekerja, udah langsung otomatis mendeteksi. Gitu. Keren deh. Jadi makin semangat lagi nih. Pokoknya aku bukan single doang, aku album pokoknya di Next Art. Album ini nih teman-teman nih, silakan nih ya. Thank you banget Mbak Ica. Nanti kalau misalkan mau tanya-tanya ke Next Art boleh, nanti kita akan infoin ya. Langsung ke IG-nya Mbak Ica ya, atau ke IG-nya Next Art, juga boleh. Atau ke IG-nya Master Alma _Magic Motivator. Ketik saja, nanti mau beli langsung kita layani dengan baik dan pasti langsung dapat hadiahnya. Hadiahnya tidak akan terbayangkan. Keren pokoknya. Keren pokoknya dia aja. Tapi aku nggak mau yang Next Art-nya, aku maunya yang buat aku. Oh iya, siap. Ditandatangani khusus juga nanti lah. Ya, itu dia, ketemu orangnya langsung, masa nggak dapat tanda tangan. Siap, Mbak Ica. Makasih banget Mas Alma sudah meluangkan waktu ke sini. Sama-sama, thank you. Sudah podcast bareng aku di Next Art. Dan setelah ini ada video lagi ya Mas ya? Siap. Video selanjutnya adalah video promosi. Promosi album ini. Sama video mungkin testimoni. Siap Mbak Ica. Thank you so much. Ya, sama-sama. Jadi teman-teman stay tune ya. Karena kita akan ada video-video lain dan menghadirkan lagi artis-artis yang keren-keren. Pokoknya tidak boleh terlewatkan. Langsung gabung di Next Art. Jangan kayak ke agregator yang lain. Next Art aja. Thank you ya teman-teman. Dah.